Minasan konnichiwa, Musukashi no Guno Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan kembali membahas video pendek. Kali ini judulnya Kaji no Shiji Machi. Kaji itu pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah tangga. Shiji itu instruksi, machi menunggu. Jadi artinya menunggu instruksi untuk melakukan pekerjaan rumah. Atau maksudnya itu tidak ada inisiatif dalam hal melakukan pekerjaan rumah. Ini ceritanya mereka berdua udah nikah dan lagi ribut soal pekerjaan rumah tangga. Sebelum kita tonton videonya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa kosakata penting yang nantinya akan digunakan. Yang pertama adalah bento bako. Bento bako artinya kotak bento. Teman-teman pasti udah tahu kalau hako itu artinya kotak, cuman di sini bacanya jadi bako, ada teng-tengnya. Kemudian mizuni tsukeru. Mizuni tsukeru artinya merendam di air. Jadi tsukeru itu artinya merendam. Cuman kebanyakan kan merendam ya di air ya. Ini kanjinya beda ya dengan tsukeru yang lainnya. Karena tsukeru itu kan artinya ada banyak, tergantung dari huruf kanjinya. Lalu yogore ga ochiru. Yogore kotoran, ochiru jatuh. Tapi maksudnya jatuh di sini adalah hilang. Kotorannya hilang. Yogore ga ochiru. Kemudian kekkyoku. Kekkyoku artinya ujung-ujungnya. Atau pada akhirnya juga boleh ya. Kekkyoku. Kurang lebih sama seperti saishu tekini. Saishu tekini artinya pada akhirnya. Kalau ini saishu itu kan artinya memang paling akhir. Saishu tekini pada akhirnya. Kemudian tashikani. Tashikani artinya memang atau memang benar juga bisa ya. Beda ya dengan tashika aja. Kalau tashika artinya kalau tidak salah. Tashikani memang atau memang benar. Kemudian yappari. Yappari ini udah berkali-kali muncul ya. Digunakan untuk mengungkapkan hal yang sesuai dengan dugaan. Lalu cokotto. Cokotto itu sama seperti cotto. Jadi ada juga orang yang terbiasa bilang cokotto. Kemudian taimingu. Taimingu ini kata serapan ya dari timing. Diartiin waktu juga bisa ya. Biasanya dalam konteks pengaturan waktu. Taimingu. Lalu otagai. Otagai bisa diartikan saling. Otagai. Kadang juga bisa ditambahkan partikel ni di belakangnya menjadi otagai ni. Artinya sama, saling. Kemudian tameiki. Tameiki itu hembusan nafas panjang. Biasanya kan kalau lagi kesel, kadang kita suka narik nafas yang panjang. Terus kita menghembuskan nafasnya dengan sekuat tenaga. Nah, itu disebut tameiki. Kemudian dongdong. Dongdong artinya terus-menerus. Terus-terusan, dongdong. Lalu atomawashi. Atomawashi itu menunda-nunda. Ato itu kan setelah atau belakang. Mawasu memutar. Jadi maksudnya itu diputar ke belakang. Ditunda. Atomawashi. Kemudian shidai. Shidai ini termasuk pola kalimat N2. Artinya itu tergantung titik-titik. Jadi kalau anata shidai, artinya tergantung kamu. Watashi shidai, tergantung saya. Ini relatif gampang untuk mengingat pola kalimatnya. Ingat aja, anata shidai, tergantung kamu. Atau kadang bisa juga diartikan terserah kamu ya. Anata shidai, tergantung kamu atau terserah kamu. Bebas. Lalu betsuni. Betsuni biasanya digunakan untuk menyatakan bukan hal yang penting. Atau tidak jadi masalah. Nanti tergantung penggunaannya seperti apa. Kalau nggak salah sebelumnya di video drama Hanakimi ada beberapa kali ya betsuni itu muncul digunakan. Kalau teman-teman ada yang belum tahu silakan cek aja video yang membahas Hanakimi. Kemudian kaji. Kaji ini tadi sudah saya jelaskan ya. Pekerjaan rumah tangga. Satu lagi TK. Kalau TK ini udah berkali-kali muncul ya. Bisa digunakan untuk menggeser atau merubah topik pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia sama seperti oh ya, atau atau BTW ya, yang biasanya kita gunakan untuk merubah topik pembicaraan. Kalau dalam bahasa Jepang, itu sama atau mirip seperti soreyori, tokorode, atau chinamini. Ini kalau TK-nya ada di awal kalimat ya. TK atau TYUK ini kan dia bisa ada di tengah, bisa ada di awal kalimat. Kalau yang untuk merubah topik pembicaraan, itu pasti ada di awal kalimat. Jadi kalau posisinya di awal kalimat, berarti sama seperti soreyori, tokorode, atau chinamini. Baik, itu dia beberapa kosakata penting yang nantinya akan digunakan dalam video Kaji no Shiji Machi ini. Sebagian saya yakin teman-teman pasti udah tahu. Cuman mungkin ada juga beberapa yang baru tahu.
Kayak tsukeru mungkin, atau shidai. Shidai ini kan pola N2 ya. Jadi diingat aja beberapa kosakata ini. Setelah ini kita akan tonton bareng-bareng videonya. Udah siap semuanya? Kalau gitu kita tonton bareng-bareng videonya. Kaji no Shijimachi. ねえお風呂洗っといてくんない？うん。ちょっと後でやるね。それやらないよね絶対。いや、やるよ。てか待って、お弁当箱出してないよね。ああ、うん。後で出す。今ちょっと持ってきてくんない？今無理。なんで今無理なの？今休みたいから。いや休みたいとかじゃなくて、お弁当箱ってさ、つけとかないと汚れ落ちないんですけど。いや、いつもやってるじゃん、結局は。最終的にやってんだからよくない？今じゃなくても。いや最終的に出してはくれるよね、うん確かに。でもじゃあよくない？そうなるとさ、朝なんだよね、私洗うの。朝だってお弁当作って入れるだけにしたいのに、お皿洗うっていうさ、それも入ってくるわけじゃん。朝やるのも夜やるのも変わらないでしょ。変わるって。てかその休みたい時があるの、やっぱり。こっちもさ、仕事長い時間働いてるからさ、帰ってきてちょこっとゆっくりしたい時間ってあるの。でも自分のタイミングとかでやらせてほしいって言ってるの。いや私もじゃあじゃあ私は何なの今、仕事帰ってきて自分の好きなタイミングでお互いやったらよくないって。これ私が好きなタイミングだと思ってるってわけ？今？うん。いや、なんじゃないの。だって動いてるじゃん。全然違うよ。早くやんないと寝れないから早くやってるんだよ。お風呂だってさ、ね、何そのため息。お風呂だってさ、今洗ってくれないとさ、どんどん後回しになるわけじゃん。お風呂入る時間。いやでもやってるからよくない？なんで今すぐやんなきゃいけないの？いやちょっとだって俺より早く帰ってきてるわけでしょ。こっち今帰ってきてさ、もう飯食って今ちょこっとゆっくりしたい時だからよくない？いっつもゆっくりしてんだよね。でもやってるじゃん、だから最終的に。やってないなら言われてもいいよ、別に。11時とかでしょ、うん、やってるじゃん。遅いじゃん。それさ、先にやっちゃってからさ、休むとかそういうのはダメなわけ？だからそこは気分次第。自分がさ、でも疲れて仕事終わって帰ってきて、一緒に住んでるんだから気分次第じゃダメでしょ、普通に。なんで別によくない？お互いさ、やりたい時にやるのが一番よくない？やりたいタイミングでさ、よし家事やろうってやってるんだったら別に家事そっちの方がよくない？そうだね。うん。分かった。やるからちゃんと後で。はい、どうでしたか皆さん? Videonya agak sedikit panjang dan percakapannya itu cepat banget ya ngomongnya. Saya yakin banyak yang mengalami kesulitan untuk memahami apa yang diucapkan. Tapi nggak apa-apa, setelah ini saya akan bahas satu persatu setiap percakapannya. Kita mulai dari adegan yang pertama. ねえお風呂洗っといてくんない？ねえお風呂洗っといてくんない？ Ne, ofuru aratoi tekunai. Di sini ne digunakan untuk menarik perhatian lawan bicara. Kurang lebih sama atau mirip kayak hei. Di bahasa Jepang bisa menggunakan ne. Ofuru aratoi tekunai. Ofuru bak mandi, arau mencuci. Cuman di sini polanya aratoite kunai. Aratoite itu dari kata arate oite. Ini pola te okimas ya, yang artinya terlebih dahulu. Aratoite itu berarti tolong cuciin dulu. Kunai, nah ini polanya ya, pola te kurenai. Jadi kunai itu dari kurenai. Kalau ini kalimatnya diubah seperti yang ada di buku pelajaran, menjadi ofuro arate oite kuremasenka, sama kayak gitu ya. Arate oite kuremasenka, ini dalam percakapan sehari-hari menggunakan bentuk biasa menjadi aratoite kunai. Nadanya dinaikin, karena ini kalimat tanya. Tolong cuciin ofuro dong. Ofuro aratoite kunai. ちょっと後でやるね。ちょっと後でやるね。 Barusan cowoknya bilang, cotto atau de yaru ne. Dengan nada yang agak males ya. Atau de yaru, nanti saya akan lakukan. Nanti ya, cotto atau de yaru ne. Terus ceweknya ngerespon dengan bilang, それやらないよね絶対。いや、やるよ。それやらないよね絶対。いや、やるよ。 Sore yaranai yo ne zettai. Sore yaranai yo ne zettai. Ini posisi zettai-nya di belakang. Biasanya kan kalau di buku pelajaran, zettai itu ada di depan. Zettai yaranai yone. Itu kalau sesuai dengan buku ya. Cuman dalam percakapan seperti ini, zettai bisa di mana aja. Di belakang nggak masalah. Sore yaranai yone zettai. Artinya sih sama aja ya. Kamu pasti nggak akan ngelakuin itu kan? Si cewek ini yakin kalau cowoknya itu emang kayak gitu. Makanya dia pakai yone. Karena dia yakin. Yaranai yone. Terus cowoknya bilang, iya yaru yo. Iya untuk menyangkal ya. Enggak kok, nanti aku akan melakukannya. Maksudnya ya nanti aku cuci kok. Tenang aja. Iya yaru yo. てか待って、お弁当箱出してないよね。てか待って、お弁当箱出してないよね。 Barusan ceweknya menggunakan teka untuk merubah topik pembicaraan. Teka matte. Bentar. Kurang lebih kayak gitu ya.
bento bako dasu nai yo ne? Bento bako dasu, mengeluarkan kotak bento. Ini dia nanya, kamu belum ngeluarin kotak bento ya? Ini juga sama ya, dia pakai yo ne. Yo-nya untuk penegasan, ne-nya untuk meminta persetujuan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kan. Kamu belum ngeluarin kotak bento kan? Dasu nai yo ne. Yo ne ini sebenarnya mirip dengan desho. Desho kan juga bisa diartikan kan. Bento bako dasu nai desho. Itu kan artinya juga sama aja ya sebenarnya. Cuman ada sedikit perbedaannya. Kalau desho itu pada dasarnya isinya adalah sebuah dugaan. Tapi kalau yone itu ada keyakinannya. Jadi yo-nya di sini itu penegasan untuk menyatakan bahwa saya itu yakin. Kamu belum keluarin kotak bento kan? Karena mungkin dia lihat di situ gak ada kotak bentonya ya. Makanya dia yakin. Dia yakin sambil minta konfirmasi menggunakan ne. Makanya menjadi yone. Kalau desho di dalamnya nggak mengandung sebuah keyakinan. Hanya dugaan saja. Ato de dasu. Ato de dasu. Barusan dia jawab, atau de dasu. Itu sama kayak oh ya. Atau de dasu. Nanti gue keluarin. Di sini cara ngomongnya kayak agak kesel gitu ya dia. Makanya su-nya juga dibunyiin. Atau de dasu. Ada kayak rasa kesel sedikit. Terus ceweknya bilang, 今ちょっと持ってきてくんない？今無理。今ちょっと持ってきてくんない？今無理。今、ちょっと持ってきてくんない? Ini cara minta tolongnya sama dengan yang di awal tadi ya. Pakai te kurenai. Cuman re-nya melebur jadi en. Motte kite kunnai? Tolong bawain ke sini dong. Terus cowoknya jawab, ima muri. Sekarang nggak bisa. Mungkin karena dia lagi asik main game ya. Jadi nggak bisa ke situ. Terus ceweknya nanya, なんで今無理なの？今休みたいから。なんで今無理なの？今休みたいから。 Nande ima muri nano? Ini kalau dalam bahasa yang di buku, Nande ima muri nandesu ka? Jadi nandeska-nya kalau dalam bahasa lisan menjadi nano. Nande ima muri nano? Fungsinya untuk meminta penjelasan ya. Alasannya apa? Kenapa sekarang nggak bisa? Jadi kalau nggak pakai nano atau nggak ada nandeska-nya, itu kalimatnya datar aja. Di dalamnya tidak mengandung sebuah penekanan bahwa si pembicara ingin tahu alasannya. Nande ima muri nandesu ka? Itu ada penekanannya. Ada rasa penasarannya. Pengen tahu. Kenapa sekarang nggak bisa? Emang apa alasannya? Sama si cowoknya dijawab, ima yasumitai kara. Karena sekarang saya ingin istirahat. Ini kalimatnya biasa aja ya. Karena dia pengen istirahat. Mungkin dia capek habis pulang kerja. Jadi masih pengen santai dulu. 休みたいとかじゃなくてお弁当箱ってさつけとかないと汚れ落ちないんですけど。休みたいとかじゃなくてお弁当箱ってさつけとかないと汚れ落ちないんですけど。 Barusan kalimatnya panjang ya. Dan dia ngomongnya juga cepat. Yasumitai toka janakute, obento bako te sa, tsuke toka nai to yogore ochinai desu kedo. Jana itu kan bukan ya. Bukan soal pengen istirahat. Yasumitai toka janakute. Jadi yang dia omongin itu bukan masalah pengen istirahat atau enggak. Setelah itu dia jelasin, obento bako te sa. Kotak bento tuh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak gitu ya. Jedahnya pakai tuh ya. Karena pas banget dia juga lagi kesel. Obento bako te sa. Kotak bento tuh ya. Tsuke tokanai to yogore ochinai desu kedo. Tsuke tokanai to sama dengan tsukete okanai to. Kalau tidak direndam dulu. Kalau nggak direndam dulu, yogore ochinai desu kedo. Kotorannya nggak akan hilang. Di sini kedonya nggak perlu diartiin tapi nggak masalah. Karena di sini cuma digunakan sebagai pelembut nada bicara aja. Biasanya ketika lagi protes atau lagi kesel, sering diakhiri dengan kedo. Itu tujuannya supaya lebih lembut kedengarannya. Jadi marah atau keselnya itu agak lembut sedikit. Oh iya, tadi belum sempat saya jelasin. Cuman mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu ya. Karena di video-video sebelumnya juga sempat saya bahas. Dia tidak mempunyai arti khusus, hanya untuk memberi jeda saja pada saat berbicara. Fungsinya untuk menarik perhatian lawan bicara dan juga untuk membuat kalimat agar terdengar lebih santai, lebih akrab. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kayak si, tuh, itu kan sebenarnya tidak mempunyai makna khusus. Misalnya kayak, kamu tahu nggak sih, dia tuh ya. Itu contoh yang mirip dalam bahasa Indonesia ya. Nggak pakai sih, nggak pakai tuh kan nggak masalah. Kamu tahu nggak, dia kemarin bilang katanya mau datang. Taunya nggak datang. Itu misalnya contoh kalimat biasa aja ya. Tapi kalau ditambahin sih atau tuh, mungkin jadinya kayak, kamu tahu nggak sih, dia tuh ya, kemarin bilang katanya mau datang tuh.
taunya nggak datang. Nah, kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi dengan adanya sa itu, percakapannya terdengar lebih akrab, lebih santai. Makanya nggak cocok atau nggak pas kalau digunakan dalam situasi resmi atau kepada atasan misalnya. Dalam bahasa Indonesia pun mirip ya. Kalau ngomong dengan atasan kan biasanya kita nggak menggunakan kata si atau tuh ya. Itu sedikit kemiripan antara sa dengan sih atau tuh dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan kembali percakapannya. いやいつもやってるじゃん結局は最終的にやってんだからよくない今じゃなくてもいやいつもやってるじゃん結局は最終的にやってんだからよくない今じゃなくても Hai, agak sedikit panjang juga ya barusan. Si cowoknya ini dia bilang, ya itsumo yatteru jan kekkyoku wa saishuiteki ni yatten dakara yokunai ima janakute mo. Yang pertama, ya itsumo yatteru jan kekkyoku wa itsumo yatteru jan. Jangnya ini sama seperti janai. Cuman dalam bahasa lisan, nai-nya bisa berubah jadi en. Itsumo yatteru jan. Jangnya di sini bisa diartikan kan atau bukankah. Kalau bahasa baku mungkin jadi bukankah ya. Bukankah saya selalu melakukannya? Ini juga sama ya, kekkyoku-nya di akhir. Padahal sebenarnya taruh di depan pun nggak masalah. Ujung-ujungnya gue kerjain juga kan? Itsumo yatteru jan. Itu kalau misalnya diartikan kan ya. Kemudian kalimat yang kedua, saishuiteki ni yatten dakara yokunai ima janakute mo. Saishuiteki ni pada akhirnya, yatten dakara. Yatten di sini dari yatteru. Jadi ru-nya berubah jadi en. Saishuiteki ni yatten dakara. Pada akhirnya kan gue juga lakuin. Yokunai? Nah, yokunai ini nadanya naik ya. Dia berbentuk pertanyaan konfirmasi. Bisa diartikan gak apa-apa kan? Oke kan? Jadi artinya itu bukan tidak baik ya. Kalau yokunai nadanya turun, artinya tidak baik. Yokunai. Tapi karena ini nadanya naik, bentuk pertanyaan, artinya jadi sama dengan gak apa-apa kan? Gak masalah kan? Ima janakute mo, meskipun tidak sekarang. Pada akhirnya nanti juga aku lakuin kok. Gak masalah kan? Gak sekarang. Kurang lebih seperti itu ya dalam bahasa Indonesianya. Oh ya, ini juga urutan kosakatanya dibalik-balik ya. Kalau urutannya sesuai dengan buku pelajaran, mungkin ima janakute mo-nya ini berada sebelum yokunai. Ima janakute mo yokunai? Saishuiteki ni yatten dakara. Ima janakute mo yokunai? Jadi temonya ada di tengah-tengah. Itu kalau yang sesuai dengan di buku pelajaran ya. Tapi dalam percakapan sehari-hari, dia bisa seperti ini. いや最終的に出してはくれるよね確かに、でもじゃあよくないいや最終的に出してはくれるよね確かに、でもじゃあよくない Barusan si cewek bilang, saishuiteki ni dashite wa kureru yo ne, tashikani. Saishuiteki ni dashite wa kureru yo ne, tashikani. Ini juga sama ya, tashikani-nya itu di akhir. Kalau sesuai buku, tashikani itu biasanya di depan. Jadi emang iya sih, emang bener. Saishuiteki ni dashite wa kureru yo ne. Dia itu mengiyakan. Iya sih. Pada akhirnya nanti kamu juga akan mengeluarkan si kotak bento itu. Dashite wa kureru yo ne. Di sini ada partikel wa yang fungsinya itu menyatakan batas minimal. Atau wa yang bisa diartikan setidaknya. Kenapa di sini dia menggunakan wa? Karena dia itu merasa ada yang kurang atau belum sempurna. Kata setidaknya itu kan sebenarnya masih jauh dari sempurna ya. Jauh dari ideal. Itu adalah batas minimal. Seenggaknya harus begini. Jadi di sini pembicara menggunakan wa karena masih merasa ada yang kurang. Kamu pada akhirnya mengeluarkan kotak bento sih? Iya, bener. Saishuiteki ni dashite wa kureru yo ne. Iya sih, kamu keluarin. Nuansanya itu kayak gitu ya. Ketika kita ngomong kayak gitu kan berarti ada yang kurang gitu ya. Si pembicara pengennya lebih dari itu. Nggak cuman sekedar ngeluarin aja. Saishuiteki ni dashite wa kureru yo ne tashikani. Terus tadi cowoknya bilang, ja yokunai? Itu maksudnya, ya udah nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah kan? Yokunai? Nah, si ceweknya merespon dengan bilang, そうなるとさ朝なんだよね私洗うの、そうなるとさ朝なんだよね私洗うの。 So naruto asa nanda yo ne, watashi arau no. Ini juga posisi kosakatanya dibolak-balik. So naruto, kalau begitu, kalau seperti itu, maksudnya itu kalau kamu melakukan itu gitu ya. Kalau semua yang disebutkan tadi itu dilakuin. So naruto asa nanda yo ne, watashi arau no. Kalau di buku pelajaran, ini posisinya dibalik. Watashi arau no wa asa nanda yo ne. Saya nyucinya itu jadi pagi. Cuman kalau dalam percakapan ya jadinya kayak gini. So naruto asa nanda yo ne, watashi arau no. Kalau gitu jadinya pagi-pagi aku nyucinya.
Mungkin kayak gitu ya dalam bahasa Indonesia. Aku nyucinya di belakang. Berikutnya ini agak panjang ya percakapannya. Coba dengerin aja. 朝だってお弁当作って入れるだけにしたいのにお皿洗うっていうさそれも入ってくるわけじゃん。朝だってお弁当作って入れるだけにしたいのにお皿洗うっていうさそれも入ってくるわけじゃん。 Hai, mungkin teman-teman banyak yang bingung dia itu ngomong apa. Cuman kosakatanya biasa aja sebenarnya. Asa datte obento tsukutte ireru dake ni shitai no ni osara arauっていうさそれも入ってくるわけじゃん. Datte di sini sama kayak demo ya. Di pagi hari pun, obento tsukutte ireru dake ni shitai no ni. Bento tsukutte, bikin bento, ireru memasukkan, dake hanya, polanya ni suru. Ni suru itu kan membuat menjadi. Membuat menjadi itu maksudnya pengennya itu kayak gitu ya. Saya itu pengennya, pagi-pagi itu cuma bikin bento, terus tinggal masukin aja. Obento tsukutte ireru dake ni shitai. Pengennya cuma itu. Bikin terus masukin aja. Di sini pakai noni berarti padahal ya. Padahal tuh saya pengennya kayak gitu. Bikin terus cuma masukin aja. Osara arau teiyu sa sore mo haitte kuru wake jan. Osara arau mencuci piring. Teiyu di sini tidak perlu diartikan secara khusus, nggak masalah. Di sini sebenarnya dia nggak ngomong secara lengkap. Kalau dilengkapin mungkin bisa ditambahkan koto di belakangnya. Osara arau teiyu koto. Atau bisa juga dengan kata kodo. Kodo itu perbuatan. Perbuatan mencuci piring. Osara arau teiyu kodo. Cuman di sini dia sengaja nggak nyebutin ya. Jadi ngartinya juga tetap cuci piring aja. Osara arau teiyu sa sore mo haitte kuru wake jan. Itu juga termasuk di dalamnya. Haitte kuru wake. Wake ini termasuk pola N3 ya. Ada beberapa pola kalimat yang menggunakan wake. Salah satunya adalah untuk menyatakan arti atau maksud. Jadi kadang bisa diartikan berarti ya. Berarti nyuci piring itu termasuk di dalamnya kan? Jangnya di sini bisa diartikan kan ya. Jadi si cewek ini pengennya itu pagi-pagi cuma bikin bento, terus tinggal masukin aja. Tapi kalau si cowok ini ngeluarin bentonya nanti-nanti, pas mau tidur misalnya, itu berarti pagi-pagi dia harus nyuci juga. Nah di situ ya kata berartinya itu. Osara arau teiyu sa sore mo haitte kuru wake jan. Berarti itu termasuk di dalamnya kan? Kurang lebih kayak gitu ya maksud penggunaan wake di sini. Si cowoknya bilang, 朝やるのも夜やるのも変わらないでしょう。変わるって。朝やるのも夜やるのも変わらないでしょう。変わるって。 Asa yaru no mo yoru yaru no mo kawaranai desho. Ini kalimatnya biasa aja ya. Harusnya teman-teman ngerti. Asa yaru no mo yoru yaru no mo, baik dilakukan pagi maupun malam, kawaranai desho. Kawaranai di sini jangan diartiin tidak berubah ya. Maksudnya itu sama atau sama aja. Jadi kawaranai itu sama dengan onaji. Tidak berubah itu kan berarti sama ya. Jadi maksud si pembicara menggunakan kata kawaranai di sini karena dia mau bilang sama. Asa yaru no mo yoru yaru no mo onaji desho. Itu kalau misalnya mau pakai onaji ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kawaranai itu tidak selalu diartikan tidak berubah. Kadang dia itu digunakan untuk menyatakan sama atau onaji. Nanti tergantung dari konteksnya aja. Asa yaru no mo yoru yaru no mo kawaranai desho. Gak ada bedanya kan mau dilakukan pagi atau malam. Mungkin kayak gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan kata gak ada bedanya. Gak ada bedanya kan sama ya. Mau pagi mau malam sama aja kan. Terus ceweknya bilang kawarut teh. Ya beda lah. Di sini dia menggunakan te ya. Udah berkali-kali saya jelasin juga, te yang ini fungsinya adalah untuk mengutip. Sama seperti to. Cuman yang dikutip adalah pendapat diri sendiri. Pendapat dia yang menentang apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Menurut saya ya beda, nggak sama antara nyuci pagi dengan nyuci malam. Kawarut teh. てかその休みたい時があるのやっぱり。てかその休みたい時があるのやっぱり。 Barusan dia bilang, Tika sono yasumitai toki ga aru no yappari. Tika sono yasumitai toki ga aru no yappari. Sebenarnya dia ngomong ada sononya. Cuman di teks yang ada di video, sononya nggak ada ya. Cuman Tika yasumitai toki ga aru no. Artinya sih sama aja. Sononya itu nggak mempunyai makna khusus. Jadi sama aja dengan Tika yasumitai toki ga aru no yappari. TK untuk menggeser ya atau mengalihkan topik pembicaraan. Jadi topiknya itu digeser, saya itu pengen istirahat. Sebelumnya kan ngomongin nyuci ya.
Nyuci malam, nyuci pagi sama aja. Dengan menggunakan TK, masalah itu dipinggirin dulu, dikesampingkan dulu. Si cowok ini pengen ngomong, Yasumita toki ga aru no yappari. Jadi ada waktu di mana aku tuh pengen istirahat. Yasumita toki ga aru no yappari. Ini pun juga sama ya, yapparinya ditaruh di belakang. Biasanya kan di depan ya. Yappari yasumita toki ga aru no. No di sini sama kayak endes itu ya. Dia untuk memberikan penekanan atau di sini menyebutkan alasan. Aku tuh ada waktu di mana emang pengen istirahat. Di sini yapparinya nggak perlu diartiin secara khusus, nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu fungsinya. Yappari sebenarnya dia mempunyai dua fungsi ya. Cuma tadi di awal saya hanya menjelaskan satu saja. Nah, satu lagi itu untuk mengubah keputusan. Nuansanya mirip kayak nggak jadi deh. Jadi tadinya dia mau A, terus diubah keputusannya jadi B. Misalnya kayak ketika pesan minuman, katakanlah pengen pesan ocha. Ocha kudasai. Nah, kalau kita mau merevisi atau mau bilang nggak jadi, itu bisa menggunakan yappari. Sumimasen, yappari kohi ni shimasu. Nah, itu sama kayak, nggak jadi deh, kopi aja. Fungsi yapparinya kayak gitu, untuk merubah dari ocha menjadi kopi. Yappari kohi ni shimasu. Nah, fungsi yappari yang ada di kalimat ini, itu adalah fungsi yang kedua, untuk mengubah keputusan. Cuman keputusan yang diubah ini ada dalam pikiran si pembicara. Jadi nggak sama kayak pesan ocha ganti kopi. Kalau itu kan jelas. Tapi kalau di sini, dia itu merubah apa yang ada dalam pikirannya. Jadi mungkin dalam pikiran dia itu, terlintas bahwa dia mau sebenarnya untuk mengeluarkan si kotak bento ini. Cuman setelah dipikir-pikir, kayaknya aku emang butuh istirahat nih. Mungkin karena dia capek habis pulang kerja, jadi dia merubah apa yang ada dalam pikirannya. Ini kan ceritanya mereka lagi debat gitu ya. Jadi seakan-akan si cowok ini kayak, ya aku tuh pengen sebenarnya bantuin kamu ngeluarin bento sekarang. Tapi kayaknya emang aku butuh istirahat nih. Yasumita toki ga aru no yappari. Jadi kayak pengen sih aku ngeluarin kotak bentonya. Cuma lagi capek nih, pengen istirahat. Jadi ngeluarin kotak bentonya itu nggak jadi. Nah, itu fungsi dari yappari di sini. Buat teman-teman yang baru belajar, mungkin agak susah untuk memahaminya. Harus ketemu banyak case yang menggunakan yappari dulu. Jadi kalaupun ada yang bingung, nggak masalah. Yang penting adalah kalian harus terus belajar. Nanti pasti akan ketemu dengan yappari lagi. Lama-kelamaan akan bisa dan paham dengan sendirinya. Kita lanjut percakapannya. こっちもさ仕事長い時間働いてるからさ帰ってきてちょこっとゆっくりしたい時間ってあるのこっちもさ仕事長い時間働いてるからさ帰ってきてちょこっとゆっくりしたい時間ってあるのこっちもさ仕事長い時間働いてるからさ帰ってきてちょこっとゆっくりしたい時間ってあるの Kochi di sini maksudnya saya. Saya juga shigoto nagai jikan hatarai-teru karasa. Bekerja di waktu yang lama. Maksudnya ya, saya udah lama kerja nih. Dari pagi. Kaite kite chokotto yukkuri shitai jikan te aru no. Kaite kite pulang. Chokotto yukkuri shitai jikan. Waktu ingin istirahat sebentar. Te aru no. Nah, te di sini tuh yang bisa menggantikan partikel wa atau toyu no wa. Ada waktu di mana saya ingin istirahat dengan santai, dengan tenang. Terus dilanjut sama si cowoknya. でも自分のタイミングとかでやらせてほしいって言ってる。でも自分のタイミングとかでやらせてほしいって言ってる。でも自分のタイミングとかでやらせてほしいって言ってる。自分のタイミング, waktu sendiri. Maksudnya timing di sini tuh waktu bisanya saya. Jadi saya baru bisa kerjain itu kapan? Ya terserah saya. Kalau baru pulang saya biasanya pengen istirahat dulu. Bukan langsung kerjain pekerjaan rumah. Nah itu yang dimaksud jibun no timing. Saya bisanya kapan? Atau saya baru mau ngerjainnya itu kapan? Terserah saya. Jibun no timing toka de yarasete hoshii te itteru. Yarasete hoshii. Ini pola te hoshii, tapi kata kerjanya kausatif. Kausatif itu kan yang artinya membiarkan atau membuat. Kalau di sini tuh maksudnya biarin saya ngerjainnya seenaknya saya atau semau saya. Jadi keinginan di sini tuh maksudnya saya ingin agar kamu membiarkan saya. Biarin saya mau kerjain kapan aja nggak masalah, kamu nggak usah pusing. Yang penting aku kerjain kok. Itu maksud dari jibun no timing toka de yarasete hoshii te itteru. Kalau di sini te-nya itu sama kayak to ya, yang digunakan untuk mengutip karena belakangnya kan itteru. To itteiru. Kemudian si cewek ini merespon. Dia bilang kayak gini. いや私もじゃあじゃあ私は何なの今仕事帰ってきて私もじゃあじゃあ私は何なの今仕事帰ってきて Ya, watashi mo ja nani?
Ja, watashi wa nan nano ima? Shigoto kaite kite. Ini dia ngomongnya nggak lanjut karena keburu dipotong sama si cowoknya. Barusan itu dia bilang, terus kalau gitu yang saya lakuin ini apa? Atau terus aku ini apa dong? Ja, watashi wa nan nano ima? Shigoto kaite kite. Ini dia agak kesel ya dengan bilang watashi wa nan nano ima. Dia kan juga sama ya, baru pulang kerja juga. Tapi dia mau ngerjain pekerjaan rumah. Nggak kayak si cowoknya ini yang pengen istirahat dulu. Terus cowoknya bilang gini, 自分の好きなタイミングでお互いやったらよくないって。自分の好きなタイミングでお互いやったらよくないって。自分の好きなタイミングでお互いやったらよくないって。自分の好きなタイミングでお互いやったらよくないって. Jadi dia mempertanyakan, bukannya emang lebih baik kita melakukannya sesuai dengan timing kita, sesuai dengan waktu yang kita sukai. Jibun no sukina timing. Otagai yattara yokunai? Otagai ini saling ya. Bukannya baik kalau kita melakukan sesuai dengan waktu yang kita sukai. Jibun no sukina timing de otagai yattara yokunai te. Te-nya di sini sama seperti to yang digunakan untuk mengutip. Cuman di sini yang dikutip adalah apa yang ada dalam pikirannya. Terus dibalas sama si ceweknya. これ私が好きなタイミングだと思ってるってわけ？今うん。いや、なんじゃないの。だって動いてるじゃん。全然違うよ。これ私が好きなタイミングだと思ってるってわけ？今うん。いや、なんじゃないの。だって動いてるじゃん。全然違うよ。 Pertama si cewek ini dia bilang, kore watashi ga suki na timing da to omotteru tte wake. Ini polanya wake ya. Bisa diartikan berarti. Berarti kamu pikir ini aku melakukan di waktu yang aku suka. Gitu. Kore watashi ga suki na timing da to omotteru tte wake. Wake di sini juga sebenarnya bisa aja diganti dengan no. No yang sama kayak desu ka ya. Kore watashi ga suki na timing da to omotteru no? Atau omotteru desu ka? Cuman kalau pakai no atau desu ka, itu kan mempertanyakan alasan ya. Tapi di sini dia tidak mempertanyakan alasan. Cuman secara logika aja. Oh, berarti kamu pikir ini aku ngelakuin di waktu yang aku suka gitu. Terus cowoknya bilang, 今うん。いや、なんじゃないの。今うん。いや、なんじゃないの。 Ima? Iya nanjanai no. Ini iya-nya untuk menyangkal. Nanjanai no itu maksudnya bukannya iya, bukannya betul, atau bukannya seperti itu. Di sini ada bagian yang disingkat ya, nggak disebutkan. Maksudnya itu dia mau bilang skina timing nanjanai no. Bukannya emang ini waktu yang kamu suka. Jadi nanjanai no-nya di sini tuh merujuk pada skina timing. Skina timing nanjanai no. 今うん。いや、なんじゃないの。だって動いてるじゃん。全然違うよ。だって動いてるじゃん。全然違うよ。 Datte ugoiteru shi. Datte soalnya. Soalnya kamu juga gerak. Maksudnya gerak itu ya melakukan pekerjaan rumah ya. Terus dijawab sama si ceweknya, zenzen chigau yo. Sama sekali bukan seperti itu. Kemudian dilanjut sama si ceweknya, 早くやんないと寝れないから早くやってるんだよ。早くやんないと寝れないから早くやってるんだよ。 hayaku yannakia nerenai kara hayaku yatterun da yo. Ini pola nakya sama dengan nakereba. Artinya kalau tidak. Hayaku yannakia. Hayaku yaranakereba. Jadi n-nya di sini itu bunyi ra yang melebur. Dari yaranakya menjadi yannakya. Hayaku yannakya nerenai kara. Kalau tidak dilakukan dengan cepat, nggak bisa tidur. Hayaku yatterun da yo. Makanya ini aku lakuin dengan cepat. Maksudnya itu nggak ditunda-tunda ya. Jadi kenapa begitu pulang kerja aku langsung kerjain pekerjaan rumah? Itu karena kalau nggak sekedar dikerjain, nggak bisa tidur. Maksudnya itu nggak bisa cepat tidur ya. Makanya begitu pulang dia langsung kerjain. Biar setelah itu bisa langsung istirahat. Hayaku yannakia nerenai kara hayaku yatten da yo. Oh ya, di sini ada ra nuki kotoba. Ra nuki kotoba itu maksudnya bunyi ra pada kata kerja potensial yang dihilangkan. Nggak bisa tidur itu kan harusnya nerarenai. Cuman dalam bahasa percakapan itu sering ra-nya dihilangin. Dari nerarenai menjadi nerenai. Kemudian masih dilanjut sama si ceweknya. お風呂だってさ、ね、何そのため息。お風呂だってさ、ね、何そのため息。 Nah, barusan itu kan si cowoknya dia menghela nafas panjang ya. Itu yang disebut tameiki. Berarti dia itu lagi kesel. Nani sono tameiki. Apa-apaan tuh kamu narik nafas panjang? Kalau di bahasa Indonesia mungkin agak aneh ya. Cuman maksudnya itu dia mempertanyakan apa yang dilakukan barusan. Kenapa dia mempertanyakan? Karena biasanya yang kayak gitu itu berarti dia lagi kesel. Kamu nggak terima aku bilang kayak gitu. Itu maksud kenapa dia mempertanyakan. Nani sono tameiki. Oh ya, date di sini maksudnya sama dengan demo ya. Ofuro demo, ofuro pun. Cuman setelah itu dipotong sama tameikinya si cowok ini. Makanya dia nanya, nani sono tameiki.
Nah, berikutnya baru dia lanjutin ngomong. お風呂だってさ、今洗ってくれないとさ、どんどん後回しになるわけじゃん。お風呂だってさ、今洗ってくれないとさ、どんどん後回しになるわけじゃん。お風呂だってさ、今洗ってくれないとどんどん後回しになるわけじゃん. Jadi dia bilang, o furo pun, ima aratte kurenai to sa. Kalau kamu nggak nyuciin sekarang, ini pakai pola te kureru ya. Kalau kamu nggak nyuci si ofurunya ini sekarang, dong atau mawas ini naru wakejang. Berarti nanti akan kamu tunda-tunda terus. Mungkin kebiasaannya dia kayak gitu ya. Di sini dong-dongnya diulang 2 kali. Dong atau mawas ini naru wakejang. Terus cowoknya nggak terima. Dia bilang kayak gini. お風呂入る時いやで間もやってるからよくない？なんで今すぐやんなきゃいけないの？お風呂入る時いやでも間やってるからよくない？なんで今すぐやんなきゃいけないの？ Barusan sebenarnya si cewek ini dia lanjut ngomong, cuman dipotong sama si cowoknya. Si cowoknya itu dia bilang, ya demo yatteru kara yokunai? Nande ima sugu yannakia ikenai no? Iyanya untuk menyangkal, demo yatteru kara. Tapi kan aku selalu melakukannya. Yokunai? Nggak masalah kan? Nggak apa-apa kan? Nande ima sugu yannakia ikenai no? Yannakia ikenai no sama dengan yaranakereba ikenain desu ka? Kenapa aku harus segera melakukannya sekarang? Ini pola kalimatnya biasa aja ya. Harusnya teman-teman paham. Cuman ada perubahan bunyi aja. Dari yaranakia menjadi yannakia. Terus dilanjut sama si cowoknya. いやちょっとだって俺より早く帰ってきてるわけでしょ？こっち今帰ってきてさ、もう飯食って今ちょこっとゆっくりしたい時だからよくない？いやちょっとだって俺より早く帰ってきてるわけでしょ？こっち今帰ってきてさ、もう飯食って今ちょこっとゆっくりしたい時だからよくない？ Agak lumayan panjang ya apa yang dia katakan barusan. Jadi dia itu bilang, Chotto datte ore yori hayaku kaite kiteru wake desho? Kochi ima kaite kite sa, mou meshi kutte ima chokotto yukkuri shitai toki dakara yokunai? Pertama dia bilang, Chotto datte ore yori hayaku kaite kiteru wake desho? Ini intinya, tapi kan kamu tadi pulang lebih cepat dari aku. Wakenya di sini nggak perlu diartikan berarti. Cuman salah satu fungsinya itu digunakan untuk menyatakan fakta yang logis, berdasarkan logika. Kalau di sini, logikanya itu kamu pulang lebih cepat dari aku. Makanya wajar kalau kamu sekarang kerjain pekerjaan rumah. Soalnya pulang lebih dulu. Kalau aku, karena ini baru pulang banget, jadi masih pengen istirahat. Kochi ima kaite kite sa. Kochinya di sini maksudnya saya ya. Ima kaite kite sa. Ini sekarang baru pulang. Mou meshi kutte. Udah makan juga. Ima chokotto yukkuri shitai toki dakara. Sekarang adalah waktu saya ingin istirahat sebentar. Yokunai? Nggak apa-apa kan? Jadi logikanya di situ ya. Oh ya, meshi di sini sama seperti gohang. Kutte dari kata ku yang artinya makan, sama seperti taberu. Jadi meshio ku sama dengan gohang o taberu. Cuman ini bahasanya kasar ya, meshio ku itu. Tapi karena digunakan kepada orang yang udah dekat, jadi nggak masalah. Kemudian direspon sama si ceweknya dengan bilang kayak gini. いっつもゆっくりしてんだよね。でもやってるじゃん、だから最終的に。いっつもゆっくりしてんだよね。でもやってるじゃん、だから最終的に。 Pertama si ceweknya dia bilang, Itsumo yukkuri shiten da yo ne. Itsumonya dikasih tsu kecil. Itu berarti ada perasaan di dalamnya. Mungkin di sini dia agak kesel ya. Itsumo yukkuri shiten da yo ne. Shiten da yo ne di sini sama dengan shiterun da yo ne. Itsumo yukkuri shiterun da yo ne. Kamu selalu santai ya. Sama cowoknya dibales, Demo yatteru jangan dakara saishu teki ni. Di sini dia pakai dakaranya itu karena kesel. Jadi nggak masuk kalau diartiin oleh karena itu atau makanya. Jadi ketika orang lagi kesel itu kadang dia menggunakan kata dakara. Misalnya ketika udah dijelasin berkali-kali tapi tetap aja nggak ngerti. Demo yatteru jangan dakara saishu teki ni. Tapi pada akhirnya aku kerjain kan. Jadi meskipun kamu bilang aku itu orangnya santai, nggak mau langsung ngerjain, tapi kan pada akhirnya aku selalu kerjain. Ini kalau nggak pakai dakara pun nggak masalah sebenarnya ya. Demo yatteru jangan saishu teki ni. Cuman karena dia kesel ya, makanya pakai dakara. Kemudian dilanjut sama si cowok ini. やってないなら言われてもいいよ、別に。 11時とかでしょ、うん、やってやってるじゃん。やってないなら言われてもいいよ、別に。 11時とかでしょ、うん、やってやってるじゃん。 Barusan si cowok ini dia bilang, Yattenai nara iwarete mo iyo betsu ni. Kalau emang aku nggak kerjain, nggak masalah kamu bilang kayak gitu. Atau nggak masalah aku dikatain kayak gitu. Yattenai nara iwarete mo iyo. Di sini dia menggunakan betsu ni di akhir untuk memberi nuansa bahwa sebenarnya dia itu nggak keberatan atau nggak masalah. Aku nggak masalah dikatain kayak gitu. Kalau emang aku nggak ngerjain.
Ini nggak pakai betsuni pun sebenarnya juga nggak masalah ya. Cuman untuk menunjukkan sikap santai aja. Nggak masalah aku dikatain kayak gitu. Terus tadi si ceweknya bilang, Ju ichiji toka desho. Tokanya di sini untuk memberikan contoh ya. Jam 11 kan kamu nyucinya? Terus si cowoknya bilang, yatteru jang. Ya kan aku lakuin kan? Yatteru jang. Terus ceweknya dia bilang gini, 遅いじゃん。それさ、先にやっちゃってからさ、休むとかそういうのはダメなわけ？遅いじゃん。それさ、先にやっちゃってからさ、休むとかそういうのはダメなわけ？遅いじゃん。それさ、先にやっちゃってからさ、休むとかそういうのはダメなわけ? Si ceweknya bilang, osoi jang. Osoi di sini maksudnya larut ya. Tapi kan udah malam, jam 11. Sore sa, sakini yaccatte kara sa, yasumu toka. Jadi maksudnya dia itu bilang, setelah melakukan itu baru istirahat. Sorenya di sini maksudnya melakukan pekerjaan rumah. Sakini yaccatte kara. Setelah melakukannya terlebih dahulu. Yaccatte itu melakukan sampai selesai ya. Ini pola te shimau yang menggunakan bentuk chau. Sakini yaccatte kara sa. Setelah melakukannya terlebih dahulu. Sampai selesai ya. Jadi setelah beresin dulu. Yasumu toka. Terus istirahat. Soino wa dame na wake. Yang kayak gitu nggak bisa ya. Di sini wake-nya itu digunakan untuk meminta penjelasan yang logis ya. Pakai no juga bisa. Soino wa dame na no. Cuman sekali lagi bedanya kalau no itu tidak mengandung logis atau nggak logis. Cuman butuh penjelasan atau alasan aja. Tapi kalau wake dia itu ada hubungannya dengan logika atau sesuatu yang logis. Soino wa dame na wake. Emangnya secara logika itu nggak boleh ya? Artinya itu kurang lebih kayak gitu ya. Misalnya kalau kata logikanya disebutkan. Cuman gampangnya sih ya, emang nggak bisa kayak gitu ya? Terus sama si cowoknya dijawab, だからそこは気分次第。だからそこは気分次第。 Dakara soko wa kibun shidai. Tadi udah saya jelaskan, shidai itu bisa diartikan terserah atau tergantung. Kibung itu mood. Jadi ya tergantung mood. Soko wa kibun shidai. Dakaranya juga nggak perlu diterjemahin, nggak masalah. Ini bukan oleh karena itu atau makanya. Kemudian si cowok ini dia lanjut ngomong, cuman dipotong sama si ceweknya. 自分がさ、でも疲れて仕事終わって帰ってきて、一緒に住んでるんだから気分次第じゃダメでしょ、普通に。自分がさ、でも疲れて仕事終わって帰ってきて、一緒に住んでるんだから気分次第じゃダメでしょ、普通に。 Barusan dia bilang, Jibun ga sa, demo tsukarete shigoto owatte kaite kite. Sampai di situ dipotong ya sama si ceweknya. Issho ni sunderun dakara kibun shidai ja dame desho, futsu ni. Issho ni sunderun dakara. Karena kita tinggal bareng, kibun shidai ja dame desho. Ya nggak boleh kalau tergantung mood. Ja-nya di sini sama kayak dewa ya. Kibun shidai dewa dame desho. Artinya kalau. Kalau semua dikerjain tergantung mood ya nggak boleh. Futsuni. Futsuni ini kan biasanya ya. Atau ya maksudnya itu secara normalnya. Secara akal sehat. Jadi menurut si cewek ini, karena kita tinggal bareng, jadi nggak bisa kita melakukan sesuatu tergantung dari mood kita. Dan itu memang hal yang wajar ya. Makanya dia menggunakan futsuni. Ini pun juga sama ya, futsuninya ada di belakang. Sebenarnya dia itu menerangkan damenya. Kibung shidai ja futsuni dame desho. Itu kalau misalnya posisinya di depan ya. Futsuni dame desho. Kemudian si cowok ini dia merespon dengan bilang kayak gini. Ini agak panjang ya kalimatnya. なんで別によくない？お互いさ、やりたい時にやるのが一番よくない？やりたいタイミングでさ、よし家事やろうってやってるんだったら別に家事そっちの方がよくない？なんで別によくない？お互いさ、やりたい時にやるのが一番よくない？やりたいタイミングでさ、よし家事やろうってやってるんだったら別に家事そっちの方がよくない？ Hai, mungkin teman-teman bingung ya barusan dia ngomong apa. Di sini saya bagi aja jadi beberapa bagian. Yang pertama dia bilang, nande betsuni yokunai? Maksudnya nande di sini dia mempertanyakan tadi ya. Si ceweknya kan bilang dame ya. Futsuni dame desho. Nah, cowok ini mempertanyakan, kenapa? Nande? Betsuni yokunai? Emang apa masalahnya? Gak ada masalah kan? Jadi menurut si cowok ini, melakukan sesuai mood itu hal yang biasa aja ya. Bukan suatu masalah. Betsuni yokunai? Terus tadi dia juga bilang, otagai sa yaritai toki ni yaru no ga ichiban yokunai? Otagai sa, saling ya. Yaritai toki ni yaru no ga ichiban yokunai? Yaritai toki ni yaru. Melakukan ketika ingin melakukan. Ichiban yokunai? Bukankah itu yang paling bagus? Jadi menurut cowok ini itu paling baik adalah kita melakukan sesuatu di waktu yang kita inginkan. Harusnya kita saling seperti itu. Otagai sa yaritai toki ni yaru no ga ichiban yokunai?
Terus dilanjut sama dia, yaritai taiminggu de sa, yoshi kaji yaroってやってるんだったら、別に家事そっちの方が良くない? Yaritai taiminggu de sa, di waktu yang diinginkan. Yoshi kaji yaroってやってるんだったら. Ini maksudnya kalau melakukannya itu dengan penuh semangat. Jadi yoshi kaji yaro itu maksudnya untuk menunjukkan bahwa dia itu bersemangat ingin melakukan pekerjaan rumah. Te yatterun dattara, kalau melakukannya dengan seperti itu, maksudnya dengan penuh semangat ya. Betsu ni kaji sochi no hoga yokunai? Ini maksudnya bukankah yang seperti itu lebih baik? Ini menurut pendapat si cowok ini ya. Kita melakukan pekerjaan rumahnya bebas aja, terserah kita. Melakukan di waktu yang kita inginkan. Yang penting kita melakukannya dengan penuh semangat. Yoshi kaji yaro te yatterun dattara. Jadi nggak masalah kapan aja, yang penting kita semangat melakukannya. Daripada dipaksa-paksa kayak gini maksudnya. Ini kan si ceweknya maksa dia supaya ngerjainnya itu sekarang. Jangan nanti-nanti. Jadi pendapat mereka berdua ini agak berbeda ya, antara si cewek dengan si cowok. Tapi akhirnya si ceweknya ini ngalah. Dia bilang kayak gini. そうだね。わかった。やるからちゃんと後で。はい。そうだね。わかった。やるからちゃんと後で。はい。 Gampang ya. So da ne. Iyo wakatta. Terus tadi di akhir cowoknya bilang gini. Yaru kara chanto ato de. Yaru kara chanto ato de. Ini posisinya juga agak kebalik ya. Biasanya chanto itu di depan. Chanto yaru kara. Itu kalau berdasarkan yang ada di buku ya. Ato de-nya pun juga gitu. Biasanya ada di depan. Ato de chanto yaru kara. Itu kalau urutan yang standar ya. Cuman ini dibalik. Yaru kara chanto ato de. Tenang aja, nanti aku akan lakuin dengan benar kok. Yaru kara chanto ato de. Di sini karanya itu agak aneh kalau diartikan karena. Dia tuh di sini untuk meyakinkan lawan bicara atau untuk menenangkan lawan bicara. Tenang aja, nanti aku kerjain kok. Yaru kara chanto ato de. Jadi karanya bukan menjelaskan sebab akibat, tapi lebih kepada untuk menenangkan. Nanti aku akan kerjain kok. Tenang aja. Dan tadi di akhir si ceweknya dia bilang, hai. Oke ya. Jadi akhirnya dia ngalah, ngikutin apa maunya si cowoknya. So da ne, iyo, wakatta. Hai. Kurang lebih seperti itu ya isi dari percakapan kali ini. Videonya cukup panjang dan percakapannya juga cepat ya. Jadi mungkin banyak di antara teman-teman yang masih kesulitan dalam mengejar apa yang diucapkan. Tapi nggak masalah, yang penting kalian mau terus latihan ya. Nah, sebelum saya tutup untuk materi kali ini, sekali lagi saya akan ulang isi percakapannya dengan kecepatan yang sedikit saya kurangi. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mudah dalam menangkap apa yang diucapkan oleh mereka berdua. Dewa, mou ichido goran kudasai. Dozo. ねえ、お風呂洗っといてくんない？ちょっと後でやるね。それやらないよね、絶対。いや、やるよ。てか待って。お弁当箱出してないよね。ああ、後で出す。今ちょっと持ってきてくんない？今無理。なんで今無理なの？今休みたいから。休みたいとかじゃなくて、お弁当箱ってさ、つけとかないと汚れ落ちないんですけど。いや、いつもやってるじゃん、結局は。最終的にやってんだからよくない？今じゃなくても。いや、最終的に出してはくれるよね、確かに。でもじゃあよくない？そうなるとさ、朝なんだよね、私洗うの。朝だってお弁当作って入れるだけにしたいのに、お皿洗うっていうさ、それも入ってくるわけじゃん。朝やるのも夜やるのも変わらないでしょ。変わるって。てかその休みたい時があるの、やっぱり。こっちもさ、仕事長い時間働いてるからさ、帰ってきてちょこっとゆっくりしたい時間ってあるの。でも自分のタイミングとかでやらせてほしいって言ってる。いや私もじゃあ私は何なの今。仕事帰ってきて自分の好きなタイミングでお互いやったらよくないって。これ私が好きなタイミングだと思ってるってわけ？今？いや、なんじゃないの。だって動いてるじゃん。全然違うよ。早くやんないと寝れないから早くやってるんだよ。お風呂だってさ、何そのため息。お風呂だってさ、今洗ってくれないとさ、どんどん後回しになるわけじゃん。お風呂入る時間。いやでもやってるからよくない？なんで今すぐやんなきゃいけないの？ちょっとだって俺より早く帰ってきてるわけでしょ。こっち今帰ってきてさ、もう飯食って今ちょこっとゆっくりしたい時だからよくない？いっつもゆっくりしてんだよね。でもやってるじゃん。だから最終的にやってないなら言われてもいいよ、別に。11時とかでしょ？やってるじゃん。遅いじゃん。それさ、
先にやっちゃってからさ休むとかそういうのはダメなわけ？だからそこは気分次第。自分がさ、でも疲れて仕事終わって帰ってきて、一緒に住んでるんだから気分次第じゃダメでしょ普通に。なんで別によくない？お互いさ、やりたい時にやるのが一番よくない？やりたいタイミングでさ、よし家事やろうってやってるんだったら別に家事そっちの方がよくない？そうだね。うん。いいよ分かった。でやるからちゃんとはい。Hai, do deshtaka minasan? Udah bisa nangkap lebih baik lagi ya sekarang harusnya. Kalau kalian ada yang masih kesulitan, coba dipelanin lagi ya. Di YouTube kan bisa dipelanin secara manual ya. Jadi kalian pelanin lagi aja, sampai kira-kira kalian bisa ngikutin isi dari percakapan tersebut. Maksudnya itu nggak ketinggalan ya. Jadi tinggal sesuaiin aja dengan kemampuan masing-masing. Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sudah dewa, mata.